Perkenalkan, kami dari peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2022. Kelompok 2, gelombang 7, angkatan 6, subkelompok 1, agenda 3. Pada kesempatan kali ini, kami secara berkelompok akan menampilkan 2 video contoh dari best practice dan best practice mengenai penerapan substansi mata pelatihan manajemen ASN dan Smart ASN, serta memberikan pendapat dalam bentuk podcast atau video reaction sebagaimana berikut. Berikut anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Junita Boruturnip sebagai moderator dan tim saya ada Mas Agung, Mas Trisna, Mbak Safira dan Mbak Mutia yang akan memberikan penjelasan dan pendapat mereka mengenai best practice dan juga best practice. Dan saya akan membaginya menjadi 2 kelompok, yaitu best practice Mas Agung dan Mas Trisna, dan untuk best practice Mbak Mutia dan Mbak Safira. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menampilkan video best practice dan juga best practice. Polisi kembali membongkar sindikat mafia tanah. Kali ini sindikat beroperasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan melibatkan pegawai Badan Pertahanan Nasional. Satreskrim Polres Bogor menggerebek tempat pemalsuan sertifikat tanah di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Petugas mengamankan tumpukan surat sertifikat tanah, komputer, dan mesin printer. Petugas juga menyita cairan pemutih yang digunakan para pelaku untuk menghilangkan tinta di surat sertifikat. Total 6 pelaku ditangkap polisi. Nah, tunjuk. Oh, pakai laptop. Dari 6 pelaku, salah satunya adalah oknum ASN yang bekerja di kantor BPN Kabupaten Bogor. Para pelaku menghapus data-data di sertifikat tanah yang asli dengan cairan pemutih. Kemudian, data itu diganti dengan data pemohon yang mengajukan sertifikat baru. Jakarta Barat terdiri dari 8 kecamatan dan 56 kelurahan dengan luas wilayah 129,5 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 2,3 juta jiwa. Sementara perkiraan jumlah bidang tanah 383.580 bidang dengan bidang tanah terdaftar 368.556 bidang dan dengan tanah terpetakan 95,82%. Jakarta Barat merupakan salah satu wilayah di DKI Jakarta yang memiliki sejumlah sentra budaya dan wisata kota tua. Jakarta Barat juga salah satu wilayah dengan penerimaan negara bukan pajak BPHTB dan permodalan melalui pemberian hak dan hak tanggungan yang cukup tinggi. Kompleksitas potensi tersebut menuntut kemudahan dalam segala macam pelayanan publik, termasuk pelayanan di bidang pertanahan. Tuntutan revolusi industri 4.0 mendorong kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat menyelenggarakan pelayanan digital, di antaranya pelayanan PPAT online, pelayanan elektronik, dan smart office. Guna menunjang kenyamanan, loket pelayanan juga dilengkapi fasilitas ruang tunggu layanan yang nyaman, serta bagi pemohon yang membawa balita, disediakan ruang laktasi dan ruang bermain anak. Sementara bagi pemohon penyandang difabel juga disediakan loket khusus dengan fasilitas kursi roda. Pada tahap awal, wajah loket pelayanan telah berubah dengan transformasi digital sistem one-stop service, di mana setiap counter melayani semua jenis layanan dan terintegrasi langsung dengan fasilitas aplikasi KKP, keypad announce, dan mesin EDC. Mesin antrian yang sudah terkoneksi dengan keypad announce terdiri dari visual antrian dengan menu-menu pelayanan sesuai dengan pilihan yang akan dimohonkan. Tentunya untuk memudahkan dan menjadikan antrian lebih teratur, sistematis, dan modern. Nomor antrian 30.
7 di loket 1. Bagi para pemohon juga telah disediakan kioska, yakni mesin informasi berkas yang telah terkoneksi secara real-time dengan sistem KKP. Mesin ini berguna untuk pemohon dalam rangka mengetahui tahapan berkasnya dengan berbagai macam fitur menu yang mudah diakses. Kegiatan transformasi era digital di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat diwujudkan melalui digitalisasi warkah, buku tanah, surat ukur, dan gambar ukur dengan manajemen warkah elektronik atau e-warkah. Penyiapan sumber daya manusia dan sarana menuju era digitalisasi ini dilakukan dengan membangun budaya digital dengan optimalisasi aplikasi yang sudah ada. Para petugas ukur dibekali dengan alat-alat canggih dan modern saat melaksanakan tugasnya di lapangan. Penggunaan alat-alat berteknologi tinggi dengan basis GPS memungkinkan petugas ukur mendapatkan akurasi yang valid saat melakukan pengukuran bidang tanah. Sementara untuk mengcover penyimpanan buku tanah dan warkah melalui pengadaan tahun anggaran 2019 telah menggunakan lemari elektronik vertikal setinggi kurang lebih 15 meter dengan kapasitas lebih kurang 50 tray. Dan semua warkah yang tersimpan seluruhnya sudah masuk dalam sistem warkah digital. Lemari elektronik vertikal ini merupakan yang pertama di Indonesia di lingkungan instansi Badan Pertanahan Nasional sebagai pelengkap lemari penyimpanan elektronik yang sudah ada. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat kini secara penuh dapat melakukan layanan online hak tanggungan elektronik, pengecekan sertifikat, ROYA, SKPT, dan informasi zona nilai tanah dengan valid dan aman. Dalam rangka menguji kualitas pelayanan, maka diperlukan survei indeks kepuasan masyarakat berbasis web yang disediakan bagi pemohon untuk mengungkapkan pendapatnya, menilai kerja secara keseluruhan, sebagai masukan untuk mengevaluasi kerja ke depan yang lebih baik. Baik, setelah kita lihat bersama mengenai contoh video dari bad practice dan best practice mengenai substansi manajemen ASN dan smart ASN yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian ATR BPN. Selanjutnya kita mulai dulu dari Mas Agung dan Mas Trisna yang akan menjelaskan dan memberikan pendapatnya mengenai bad practice itu sendiri. Mas Agung dan Mas Trisna bisa disilahkan untuk menjelaskannya. Terima kasih Kak Junita. Pada video yang telah diputar, yaitu mengenai kasus pemalsuan sertifikat tanah, modusnya memalsukan sertifikat tanah dengan merubah data di sertifikat tanah yang sudah terbit di tahun 2018 namun belum diserahkan, tetapi diganti dengan data pemohon yang mengajukan PTSL. Kasus tersebut menyeret pejabat ASN dari BPN Kabupaten Bogor, merupakan contoh yang bertentangan dengan Smart ASN karena ASN tersebut telah memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal tersebut tidak sesuai dengan indikator Smart ASN, terutama pada poin integritas, nasionalisme, dan profesionalisme. Penyebab dari kasus tersebut menurut saya karena lemahnya moral ASN tersebut. Mungkin dampak yang dirasakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yaitu menurunnya kepercayaan publik. Mungkin rekomendasi yang bisa disampaikan yaitu untuk mendukung transformasi digital atau percepatan SPBE dan penguatan kembali nilai-nilai berakhlak kepada seluruh pegawai. Baik, terima kasih Kakak Junita. Untuk analisis video bad practice di kasus pemalsuan sertifikat tanah ini sudah jelas, menurut saya sudah melanggar perundang-undangan ya Kak. Jadi apalagi di sana ada pegawai ASN yang terlibat, itu sudah jelas mencerminkan manajemen ASN yang sangatlah buruk, di mana dia tidak dapat menunjukkan keteladanan, tidak menjaga kehormatan ASN, dan menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator Kakak Junita. Terima kasih.
Wah, bagus sekali pendapat dari Mas Trisna dan juga Mas Agung. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Mbak Mutia dan Mbak Safira mengenai best practice itu sendiri. Dipersilahkan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kak Junita. Menurut saya penerapan digitalisasi di kantor pertahanan Kota Jakarta Barat sudah cukup baik ya, keren banget. Mulai dari pelayanan, keperluan lapangan dengan alat berteknologi tinggi, hingga pengelolaan datanya. Hampir semua sudah terdigitalisasi dengan baik. Hal ini juga mencerminkan implementasi dari nilai-nilai Smart ASN ya, seperti digital skill, SDM-nya sudah mumpuni, digital safety, keamanan data terjaga, dengan adanya tadi lemari arsip elektrik vertikal, yang pertama di Indonesia, digital culture juga, budaya digital, dengan menerapkan beberapa ekosistem digital dan digital etik atau mengimplementasikan sistem dengan bijak. Contohnya tadi ada pusat data informasi tersendiri untuk monitoring pekerjaan dan tunggakan yang ada. Implementasi digitalisasi yang ada di kantor Kota Jakarta Barat ini juga sebagai perwujudan manajemen ASN yang bermutu, profesional dalam bekerja dan mendukung akuntabilitas pelayanan publik. Jadi benar-benar ini adalah contoh best practice. Ya baik, terima kasih Saudari Junita. Sebelumnya dapat kita ketahui bersama bahwa best practice ini adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman terbaik tentang keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas dan profesinya. Setelah saya melihat video dari Kantor Pertahanan Administrasi Kota Jakarta Barat tersebut, terdapat perwujudan dari manajemen ASN dan Smart ASN, diantaranya yaitu Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan layanan pertanahan yang maksimal. Selain itu, terdapat perwujudan peran profesional dan berkualitas yang diterapkan dengan inovasi program-program seperti pelayanan PPAT online, pelayanan elektronik, smart office, dan lainnya. Bagi para pemohon juga telah disediakan kios-case bagian mesin informasi berkas yang sudah terkoneksi secara real-time dengan KKP agar pemohon dapat mengetahui tahapan berkas yang dibutuhkan. Selain itu, untuk menunjang pelayanan, kualitas pelayanan loket juga ditingkatkan kenyamanannya serta ramah bagi difabel dan orang tua yang membawa balita. Dari inovasi program dan pelayanan pertanahan yang telah disediakan, Kantor Pertahanan Administrasi Kota Jakarta Barat telah memberikan pelayanan yang prima untuk menunjang kepuasan masyarakat yang tentunya dapat menjadi acuan bagi satuan kerjaan lainnya. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas tanggapannya Mbak Safira dan Mbak Mutia untuk tanggapan yang sangat menarik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin-poin penting yang dapat saya simpulkan mengenai materi best practice dan juga best practice dalam manajemen ASN dan juga Smart ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik terutama di era digital, hendaknya kita semua membekali diri dengan kemampuan kecakapan digital dalam mengoptimalkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga kita dapat menjadi ASN yang memiliki kemampuan untuk mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berkembang pesat dengan diimbangi kompetensi literasi digital yang mumpuni sehingga dapat mendukung pelaksana tugas dan fungsi pada jabatan. Untuk mendukung manajemen ASN yang baik, hendaknya kita dapat menerapkan sikap profesional dalam bekerja dan mematuhi etika profesi, kode perilaku, serta undang-undang ASN dan senantiasa menjaga nama baik instansi. Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.